Selamat pagi anak-anak. Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Ibu F. Tarihoran dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Minggu yang lalu kita sudah belajar mengenai surat lamaran pekerjaan. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai teks cerita sejarah. Nah, untuk itu anak-anakku tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran berikutnya. Salam sehat, salam SFT. Semangat fraternitas Bina. Nah, anak-anakku, pada pertemuan sebelumnya yaitu bab 1, kita sudah belajar tentang surat lamaran pekerjaan. Apa itu surat lamaran pekerjaan? Jenisnya, contoh surat lamaran pekerjaan, serta sistematika dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan, dan menulis surat lamaran pekerjaan. Nah, setelah selesai mempelajari surat lamaran pekerjaan, kita masuk ke bab 2. Di bab 2 ini kita belajar menikmati cerita sejarah atau teks cerita sejarah. Anak-anakku, sebelum Ibu menyampaikan apa itu cerita sejarah, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu materi pokok. Materi pokok kita yaitu mengidentifikasi informasi dalam teks cerita sejarah. Kemudian, tujuan pembelajaran kita, siswa diharapkan mampu mendata informasi penting dalam teks sejarah serta mengidentifikasi struktur cerita sejarah dengan semangat dan percaya diri untuk mampu bersyukur dengan keadaan yang sekarang. Pramudia Anantatur mengatakan, manusia bisa pandai setinggi langit, tetapi jika ia tidak menulis, ia akan hilang dalam masyarakat dan dari sejarah. Nah, anak-anakku, apakah kamu tahu tentang teks cerita sejarah? Nah, ini contohnya. Coba baca dengan saksama. Yang Ibu sajikan adalah teks cerita sejarah. Jika kita berbicara dengan pengertian, berarti teks cerita sejarah adalah sebuah teks yang memuat urutan peristiwa di masa lampau yang benar-benar terjadi dan memiliki nilai sejarah. Jadi, kata kuncinya ada urutan peristiwa terjadi di masa lampau, benar-benar terjadi, dan memiliki nilai sejarah. Itulah yang dikatakan dengan teks cerita sejarah. Sedangkan ciri-ciri teks cerita sejarah yang pertama, cerita yang disampaikan disajikan secara berurutan atau sesuai dengan kronologisnya dari awal sampai akhir. Kronologis berarti disajikan urutan peristiwa. Di dalamnya meliputi kata kunci, yaitu sebelum, saat, dan sesudah. Berarti berhubungan dengan waktu dan peristiwa. Misalkan, sebelum cerita itu terjadi, ada kata sebelum. Saat cerita itu terjadi, saat kata kuncinya. Dan sesudah cerita itu terjadi, sesudah. Nah, inilah yang disebut cerita sejarah. Yang kedua, teks dalam cerita sejarah berbentuk teks yang diceritakan ulang. Bentuk teks cerita ulang artinya
teks merupakan rekon atau cerita ulang karena mungkin sudah ada yang pernah menceritakan atau menuliskannya. Paling tidak cerita itu sudah beredar di masyarakat. Yang ketiga, konjungsi yang digunakan dalam teks cerita sejarah merupakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal adalah konjungsi keterangan waktu. Contohnya saat, pada, ketika, dan lain-lain. Itulah contoh konjungsi temporal. Berikutnya, cerita yang disampaikan merupakan fakta yang pernah terjadi, bukan imajinasi dari penulis. Nah, ciri yang ketiga yang kita lihat di sini adalah berisi fakta. Berarti di situ harus ada data. Karena antara fakta dan data adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Cara menggali data dalam cerita sejarah sama seperti menggali data dalam teks yang lain, contoh berita, yaitu dengan menggunakan 5W tambah 1H. Atau satu lagi yang baru orang menyebutnya metode pemahaman jitu, yaitu adiksimba. Apa itu adiksimba? Adiksimba yaitu apa, A, di mana, di, kapan, siapa, mengapa, bagaimana. Itulah cara yang bisa kita gunakan untuk menggali teks cerita sejarah. Karena tadi disampaikan cerita harus merupakan fakta yang pernah terjadi. Sedangkan manfaat mempelajari cerita sejarah itu ada 5. Yang pertama, belajar tentang kesuksesan dan kegagalan masa lalu. Contoh, kalau kita membaca cerita sejarah biografi orang-orang terkenal, misalkan dari cerita sejarah yang disampaikan, kita bisa belajar tentang kesuksesan dan kegagalan masa lalu. Yang kedua, memperteguh sikap kebangsaan. Salah satu contoh kalau kita membaca cerita sejarah Indonesia, bagaimana para pahlawan kita mempertahankan bangsa kita. Nah, dari cerita yang kita baca itu dapat memperteguh sikap kebangsaan kita. Yang ketiga, memperjelas identitas dan kepribadian bangsa. Dari sejarah, dari membaca cerita sejarah Indonesia, berarti identitas dan kepribadian bangsa kita semakin diperjelas kembali. Kemudian yang keempat merupakan sumber inspirasi. Salah satu yang Ibu sampaikan tadi mengenai biografi seseorang. Dari biografi orang-orang yang sudah kita baca itu bisa menjadi sumber inspirasi. Bagaimana dia bisa mencapai kesuksesan sehingga dia mampu menjadi terkenal. Itu yang dikatakan dengan sumber inspirasi. Yang kelima, menjadi sarana kreatif. Kreatif artinya kita bisa meniru, kita bisa mencontoh, kita bisa menuliskan cerita sejarah kita. Sejarah kita misalkan sejarah pribadi kita. Itu hal-hal yang terkecil. Nah, anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita masih membahas mengenai apa itu cerita sejarah. Kita sudah membaca tadi contoh cerita sejarah, ciri-ciri cerita sejarah, dan manfaat mempelajari cerita sejarah. Nah, untuk lebih memahami cerita sejarah, di tugas Ibu akan membuat contoh cerita sejarah. Dari contoh cerita sejarah tadi, Ibu membuat pertanyaan yang
Ibu harapkan dari anak-anak kami mampu atau lebih memahami apa itu cerita sejarah. Anak-anakku, demikian pertemuan kita pada hari ini. Ibu harap kalian sudah paham itu apa teks sejarah dengan novel sejarah. Nah, untuk penugasan silahkan dilihat di Google Classroom. Tetap semangat untuk melakukan tugasnya, melaksanakan tugasnya dengan jujur dan disiplin. Salam disiplin, semangat, fraternitas.